Pengorbanan dari Yesus diwartakan oleh Lukas adalah pengorbanan yang sungguh radikal dan juga sungguh final. Penyerahan yang sungguh-sungguh total. Untuk apa? Supaya kita masing-masing tanpa kecuali memperoleh, menikmati keselamatan itu. Dalam Kisah Para Rasul, Lukas melukiskan bagaimana perjalanan sejarah kehidupan gereja perdana. Gereja perdana yang mengalami kesulitan tetapi sungguh-sungguh bertumbuh dan berkembang, bahkan berkembang sampai di Roma. Dengan demikian, sebagai seorang penulis pengarang Injil itu, Lukas dilukiskan atau disimbolkan dengan seekor lembu. Mengapa? Karena lembu itu adalah bentuk atau nyata dari sebuah pengorbanan. Ketika orang Yahudi mengadakan pengorbanan pada Tuhan, kurban, maka memakai lembu. Maka Yesus digambarkan sebagai seorang yang telah mengorbankan dirinya dan kemudian juga untuk menebus dosa-dosa kita. Peran karya kasih dari Lukas itulah yang akhir-akhirnya saudari dan saudaraku yang terkasih juga suka ditularkan kepada kita. Keyakinan iman bahwa Allah yang berbelas kasih, Allah yang telah mengorbankan dirinya, dan bahkan Lukas meninggal sebagai seorang martir pada umur 84. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis atau pengarang Injil. Pewartaan utama Santo Lukas adalah kesaksian iman bahwa Yesus atau Allah yang sungguh berbelas kasih, yang rela dan bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan kehidupan kekal. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Lukas akhirnya meninggal pada umur 84 sebagai martir. Mari mengawali perayaan Ekaristi ini, sejenak kita masuk dalam hati kita, menyadari kelemahan dan kedosaan, tapi juga kebesaran kasih Allah yang berbelas kasih itu, yang rela mengorbankan dirinya supaya kita juga selamat dalam kehidupan kekal. Saya mengaku pada Allah yang dan kepada bahwa saya telah berdosa dengan saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pahlawan Maria, kepada para malaikat dan kepada segala sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami bermegah atas nama-Mu, tetap sehati sejiwa, dan perkenankanlah semua bangsa melihat penyelamatan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedangkan Titus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para kudus-Mu ya Tuhan,
memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, jamkatlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Lukas dikenal sebagai seorang tabib atau seorang dokter yang andal, yang terkenal. Ketika atau setelah dia mengalami pertobatan dalam pewartaan Santo Paulus, Lukas memutuskan dirinya untuk menjadi seorang misionaris yang berkelana menjelajah daerah itu, bahkan sampai bersama dengan Santo Paulus tiba di Roma. Saudari dan saudara yang terkasih, Lukas adalah seorang penulis Injil, akan tetapi juga seorang penulis dari kisah para rasul yang selalu dibacakan kepada kita. Dikatakan atau diungkapkan juga, karena kedekatannya dengan Santo Paulus, maka ajaran-ajaran yang atau refleksi-refleksi iman yang disampaikan oleh Lukas, baik dalam Injil apapun juga dalam kisah para rasul, sangat kental ajaran-ajaran dari Paulus tentang Yesus. Kurang lebih apa yang menjadi inti ajaran dari Santo Paulus yang kemudian direnungkan dan ditulis oleh Lukas sendiri? Ternyata antara lain
bahwa keselamatan itu adalah keselamatan untuk sebuah bangsa. Karena pada waktu itu seolah-olah hanya orang Yahudi yang mengalami keselamatan. Maka Lukas bersama dengan Paulus membongkar tembok-tembok pembatas antara keyahudian dan yang bukan Yahudi. Bahwa keselamatan itu untuk siapa saja. Menarik sekali ketika dia mewartakan tentang keselamatan itu berkorban untuk kemudian menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan dari Yesus dia wartakan oleh Lukas adalah pengorbanan yang sungguh radikal dan juga sungguh final, penyerahan yang sungguh-sungguh total. Untuk apa? Supaya kita masing-masing tanpa kecuali memperoleh, menikmati keselamatan itu. Dalam kisah para rasul, Lukas melukiskan bagaimana perjalanan sejarah kehidupan gereja perdana. Gereja perdana yang mengalami kesulitan tetapi sungguh-sungguh bertumbuh dan berkembang, bahkan berkembang sampai di Roma. Dengan demikian, sebagai seorang penulis pengarang Injil itu, Lukas dilukiskan atau disimbolkan dengan seekor lembu. Mengapa? Karena lembu itu adalah bentuk atau nyata dari sebuah pengorbanan. Ketika orang Yahudi mengadakan pengorbanan pada Tuhan, kurban, maka memakai lembu. Maka Yesus digambarkan sebagai seorang yang telah mengorbankan dirinya dan kemudian juga untuk menebus dosa-dosa kita. Peran karya kasih dari Lukas itulah yang akhir-akhirnya saudari dan saudaraku yang terkasih juga suka ditularkan kepada kita. Keyakinan iman bahwa Allah yang berbelas kasih, Allah yang telah mengorbankan dirinya, dan bahkan Lukas meninggal sebagai seorang martir pada umur 84. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Engkau segarkan dengan santapan suci pada pesta Santo Lukas ini. Kami mohon bantulah kami agar sakramen yang kami terima dari altar suci-Mu ini menguduskan kami dan membuat kami teguh dalam iman akan Injil yang diwartakannya, sampai kami mengalami kepenuhan belas kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pada pesta Santo Lukas sudah selesai.